Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini kita akan mengkaji tentang mabadi'ul fikih. Fikih pemula yang ingin mengenal dari dasar-dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang memberikan kasih sayang di dunia, Ar-Rahmani yang memberikan kasih sayang di dunia, Ar-Rahim yang memberikan kasih sayang di akhirat. Jadi di dalam tafsir itu Allah Subhanahu wa taala sama ulama tafsir dibedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada segenap manusia. Mau dia beriman, mau dia durhaka kepada Allah, semua Allah kasih. Semua Allah jamin kehidupannya selagi dia ikhtiar. Mau dia berakal ataupun gila, mau dia hewan atau hewan yang berakal ataupun hayawan yang tidak berakal, semua oleh Allah tanggung. Rezekinya semua dikabulkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang Allah berikan ketika berada di akhirat, dan tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Ini adalah Ar-Rahim. Makanya ketika kita wafatnya dalam keadaan membawa kalimat La ilaha illallah, wafat dalam keadaan Islam, walaupun kita banyak dosa, maka kita tetap memiliki harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingat bagaimana rahmat Allah itu luar biasa, Asibli itu sering saya cerita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau tahu kenapa aku memberikan rahmatku kepadamu? Kenapa aku mengampuni kamu? Kata Asibli mengatakan, ya karena sholat saya, ya karena haji saya, ya karena ibadah-ibadah saya, karena amal saya, karena puasa saya, karena umroh saya. Apa kata Allah? Tidak, bukan karena itu. Lantas karena apa? Kamu masih ingat nggak waktu kamu lewat di suatu kota, kamu melihat kucing kecil yang lagi kedinginan, kemudian engkau ambil kucing kecil itu, kemudian engkau taruh di kantong karena kamu merasa kasihan kepada kucing itu, anak kucing itu. Oh ya, saya ingat wahai Allah. Apa kata Allah? Nah, karena kamu kasihan kepada kucing itu, rahmatku turun kepadamu. Nah, rahimnya Allah ini luar biasa. Hanya untuk kepada umat Islam. Kita tidak tahu lewat amal yang mana kita akan bertemu dengan Allah. Kita tidak tahu kita lewat amal yang mana bisa selamat dari siksa Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa bukan hanya kepada umat non-muslim saja, kepada Islam, kepada muslim, kepada muslimah. Malah muslimah kalau tidak taat kepada Allah, seorang perempuan itu lebih 2 kali lipat besarnya siksanya daripada kaum laki-laki kalau tidak taat. Tapi kalau taat, kemudian karena keteledoran seorang suami, maka siksanya itu tanggungan adalah suami. Makanya Islam itu, Allah itu akan menyiksa bukan hanya kepada non-muslim, kepada muslim pun juga akan menyiksa. Siapa muslim? Kalau muslim kemudian nanti di akhirat itu disiksa, pertama disiksa karena litathir. Kalau untuk Islam, apa yang dimaksud litathir? Karena ingin membersihkan dosa-dosanya, kemudian di blender, kemudian dipukul-pukul, dibakar-bakar, kemudian setelah bersih, kemudian dimasukkan surga. Yang kedua, kalau siksa bagi non-muslim, bagi orang-orang yang kafir, itu li'ihanah, karena ingin menghinakan mereka. Kalau kita sebagai muslim walaupun banyak dosa, selagi kita wafatnya dalam keadaan Islam, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan.
Soal mal Islamu, apa itu Islam? Jadi kalau ditanya Islam itu apa, banyak orang itu berislam tapi tidak tahu, tidak mengenal apa itu Islam. Ya pokoknya karena orang tua saya Islam, saya ikut Islam. Ya tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu, Bu. Islam itu adalah huwaddin. Islam itu adalah agama. Alladzi ba'asallahu bihi. Alladzi yang ba'asallahu mengutus siapa Allah bihi dengan agama. Sayyidana kepada Gusti kita, kepada pemimpin kita, Muhammadan, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang diberikan kepada, yang diutus, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Lihidayatihi, untuk memberikan petunjuk, lihidayatin nasi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, wa sa'adatihim, dan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Jadi Islam itu adalah agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dibawa sebagai petunjuk bagi umat Islam, sebagai petunjuk kepada manusia, dan sebagai kebahagiaan untuk kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu hanya dua misi. Yang pertama hanya membawa dua kabar. Yang pertama adalah kabar menyenangkan, yang kedua adalah kabar ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kam arkanul Islam, ada berapakah rukun Islam? Islam ini bukan hanya agama. Ada beberapa rukun yang kita harus laksanakan. Rukun itu adalah suatu pekerjaan yang tidak sah pekerjaan itu tanpa adanya rukun. Apa saja rukun Islam itu? Yang pertama adalah arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun Islam khamsatun, ada 5. Jadi yang perlu kita lakukan ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini tidak kita laksanakan, maka tidak disebut dengan Islam. Yang pertama apa? Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, al-awwalu pertama, syahadatu, bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang pertama kita bersaksi bahwa Allah itu telah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu rukun yang pertama. Kemudian setelah rukun ini yang pertama kita laksanakan, kita buktikan dengan ibadah-ibadah selanjutnya, dengan rukun-rukun selanjutnya. Apa? As-tsani, yang kedua, iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Orang yang tidak mendirikan salat akan kocar kacir. Nanti akan dibahas di belakang. As-tsalisu, yang ketiga, ita'uz zakah, membayar zakat. Di antara kelebihan zakat, manfaat zakat itu melepaskan dari suatu negara dari perampokan, dari pembunuhan gara-gara lapar. Ini adalah manfaat zakat di dalam kitab Fiqhul Wadi. Terus ar-rabi'u, yang keempat adalah saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wajib bagi panjenengan yang mampu, yang sudah mukallaf, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jika enggak berpuasa, maka panjenengan tidak menunaikan rukun Islam. Ya beda kalau seperti haid, itu memang haram untuk berpuasa, dan diganti ketika dia sudah suci. Yang kelima adalah al-khamisu hajjul baiti lil mustati'. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak usah memaksakan. Kalau tidak mampu, berdoa kepada Allah. Ketika Allah panggil panjenengan mampu atau tidak, ketika Allah memanggil panjenengan dengan disebut nama panjenengan, mampu tidak mampu, panjenengan akan nyampe ke Baitullah. Betapa banyak orang beca, orang goreng, tukang jual gorengan, mereka semua karena dipanggil oleh Allah dengan wasilah apapun, ternyata mereka bisa sampai ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullah. Maka perbanyaklah kita ibadah, cintailah Allah, cintailah agama, dan tunaikan agama secara kafah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.